Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan panjang sejarah manusia, ada kota-kota yang berdiri megah, kaya, dan dibanggakan penduduknya. Namun kemegahan itu berubah menjadi derita, keangkuhan berubah menjadi azab, dan kota-kota itu kini tinggal nama dalam lembaran kitab suci. Mereka bukan sekedar kota yang hilang, mereka adalah peringatan agar kita tidak mengulangi kesombongan umat-umat terdahulu. Sobat Cahaya Hikmah, pada kesempatan kita kali ini dalam kisah Islami yang penuh pelajaran, kita akan menyusuri 5 kota terkutuk di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan diperkuat oleh riwayat-riwayat hadis. Kota yang pernah Allah angkat, lalu Allah runtuhkan. Kota yang pernah hidup penuh nikmat, lalu hancur oleh maksiat. Dan inilah kisahnya, kisah Islami yang menggugah hati, membuka mata, dan mudah-mudahan menjadi cahaya bagi langkah kita. Masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana cerita menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi penerang kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, sebagai bentuk dukungan agar cahaya kebaikan ini terus menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, di antara banyaknya tempat di dunia, ada sebuah kota yang begitu sunyi, begitu dingin, tetapi menyimpan cerita masa lalu yang tak pernah terucap. Sebuah tempat yang bukan hanya ditinggalkan manusia, tetapi juga dikatakan ditinggalkan oleh keberkahan. Inilah Bihanggar, kota tua di Rajasthan, India. Sebuah kota yang disebut-sebut sebagai kota paling berhantu, paling kelam, dan paling terkutuk di negeri itu. Sobat Cahaya Hikmah, di abad ke-17, ketika kerajaan-kerajaan India berdiri dengan megah di gurun luas Rajasthan, terdapat seorang raja bernama Madhov Singh Pung, penguasa dinasti Amer. Ia membangun sebuah kota yang indah, subur, dan strategis. Kota itu diberi nama Bangar. Bentengnya kokoh, pertaniannya makmur, penduduknya ramai. Pedagang datang dari berbagai wilayah. Bangar tumbuh sebagai kota harapan. Orang-orang menyebutnya kota yang diberkahi para leluhur. Tapi, tak ada yang tahu bahwa di balik megahnya sebuah kota, ada sesuatu yang kelak menguburnya dalam sunyi. Tak jauh dari Bangar, hiduplah seorang penyihir dan ahli sihir hitam bernama Singhia. Ia terkenal memiliki ilmu gelap. Orang-orang menghindarinya. Tetapi ia memiliki satu kelemahan. Cinta. Ia jatuh hati pada seorang putri kerajaan yang sangat cantik, Ratu Ratnavati. Perempuan yang kecantikannya terkenal sampai seluruh India Utara. Hati jahat sang penyihir dipenuhi rasa ingin memiliki. Ia ingin agar sang putri jatuh cinta kepadanya. Maka ia melakukan perdukunan terlarang. Ia mengirimkan minyak sihir agar sang putri terpikat olehnya. Namun Ratu Ratnavati menyadarinya. Ia melemparkan minyak itu ke batu besar, hingga justru menimpa dan menghancurkan si penyihir itu sendiri. Tubuhnya remuk, nafasnya tinggal satu. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia mengucapkan kalimat yang menjadi awal kehancuran. Bangar tidak akan pernah hidup dalam kedamaian. Semua yang kalian bangun akan runtuh, dan kota ini akan mati bersama kalian. Kutukan itu meluncur, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, setelah kematian sang penyihir, kehidupan di Bangar perlahan berubah. Pertanian gagal panen, hewan mati tanpa sebab, rumah-rumah porak-poranda diterjang angin panas, dan wabah misterius muncul tanpa tanda. Penduduk mulai pergi. Banyak yang hilang secara aneh. Hingga akhirnya terjadi perang besar antara kerajaan Bangar dan kerajaan tetangganya. Perang itu menghancurkan seluruh kota. Tak ada yang selamat. Tidak seorang pun kembali. Mereka yang melihat kehancuran itu berkata, kutukan telah menyapu Bangar dengan sempurna. Dalam satu malam, kota yang pernah makmur berubah menjadi kota mati. Zaman demi zaman berlalu. Namun Bangar tetap hancur, tetap menakutkan, tetap hilang dari kehidupan. Pemerintah India bahkan memasang peringatan keras, dilarang berada di area Bangar setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Karena banyak kasus hilangnya orang, suara-suara misterius, dan fenomena yang tak bisa dijelaskan. Para peneliti yang mencoba bermalam selalu melaporkan suara perempuan menangis, bayangan tanpa tubuh, langkah kaki mengikuti dari belakang, batu bergulir sendiri, dan gema seperti peperangan lama yang berulang kembali. Hingga kini, tak ada satupun penduduk yang berani tinggal di sana. Bangar tetap menjadi kota terkutuk. Kota yang diselimuti dosa masa lalu. Kota yang hilang dari berkah Tuhan. Setiap kehancuran pasti memiliki sebab. Setiap kota yang ditinggalkan pasti memiliki dosa yang tidak dihindari.
Dan sungguh, dalam ajaran Islam, kutukan dan kehancuran tidak terjadi tanpa sebab. Kesombongan para penguasa, syirik, perdukunan dan sihir, fitnah, kezaliman, dan peperangan, hawa nafsu yang menguasai manusia. Semua menjadi pintu kehancuran. Kisah Banger memberi pelajaran penting. Ketika kota dibangun di atas kezaliman dan kesyirikan, maka sebesar apapun ia akan runtuh oleh murka Allah. Dan begitulah Banger, bukan hanya hancur secara fisik, tetapi juga hancur secara ruh dan keberkahan. Hingga hari ini, ia menjadi peringatan bagi siapa saja yang masih hidup, bahwa dunia bisa hilang, tetapi azab dan murka Allah tetap nyata bagi mereka yang membangkang. Sampai di sini, kisah kota Banger, kota terkutuk yang hingga kini tetap menjadi misteri kelam India. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah. Kita lanjut kota terkutuk yang kedua, yaitu kota Pompeii yang berada di Italia. Di dunia ini, ada kota-kota yang hilang ditelan waktu. Ada pula kota-kota yang hilang karena kemurkaan Tuhan. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Pompeii, sebuah kota megah di Italia yang lenyap dalam satu hari. Tertimbun abu dan api yang menyala dari Gunung Vesuvius. Sobat Cahaya Hikmah, ribuan tahun lalu, di pesisir Teluk Napoli, berdirilah sebuah kota yang disebut sebagai mutiara kekaisaran Romawi. Itulah Pompeii. Kota ini penuh kemakmuran, jalan-jalan batu disusun rapi. Patung-patung dewa berdiri megah. Pasar-pasar ramai dengan pedagang dari berbagai negeri. Bangunan teater, kolam pemandian, rumah mewah, dan taman bunga menghiasi hampir seluruh sudut kota. Orang-orang Romawi menyebut Pompeii sebagai kota yang diberkahi dewa-dewa. Namun, mereka lupa, tidak ada keberkahan bila kehidupan dipenuhi kemaksiatan. Pompeii bukan sekadar kota megah, ia menjadi pusat hiburan, pesta, dan kemewahan tak terhingga. Di malam hari, lampu-lampu obor menerangi jalan menuju tempat-tempat hiburan. Rumah-rumah pelacuran bertebaran, tempat minum minuman keras tak pernah sepi. Acara pesta liar berlangsung hampir setiap hari. Di dinding-dinding kota, ditemukan lukisan-lukisan cabul, ukiran tak bermoral, dan simbol-simbol penyembahan berhala. Menurut beberapa catatan sejarah, penduduk Pompeii hidup dengan prinsip, nikmati hidup sebelum mati. Namun, mereka lupa, ada kehidupan lain setelah mati. Dan di sanalah hisab berlangsung. Sobat Cahaya Hikmah, sebelum kehancuran, Allah menunjukkan tanda-tanda. Beberapa tahun sebelum tragedi besar, terjadi gempa bumi yang mengguncang Pompeii. Rumah retak, tiang-tiang roboh, banyak korban berjatuhan. Namun apa yang dilakukan penduduk? Mereka memperbaiki kota dan kembali larut dalam kemaksiatan. Tidak ada taubat, tidak ada kesadaran, tidak ada rasa takut pada Tuhan. Para sejarawan menyebut bahwa Pompeii seperti kaum-kaum terdahulu yang disebut dalam Al-Quran, kaum Od Semud atau kaum Nabi Luz. Kemaksiatan, kekafiran, dan kesombongan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada 24 Agustus 79 Masehi, hari itu cerah seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan, hingga tiba-tiba Gunung Vesuvius meledak. Letusannya begitu dahsyat, hingga terdengar sampai 200 km jauhnya dalam hitungan menit. Langit berubah hitam, abu panas mulai turun, batu-batu besar jatuh dari langit. Orang-orang berlari, teriakan memenuhi udara. Anak-anak bersembunyi, orang tua mencari tempat aman. Tetapi nihil, tidak ada satupun tempat yang dapat menyelamatkan mereka. Awan panas dengan suhu lebih dari 300 derajat Celcius menyapu kota. Manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya terbakar seketika. Tubuh-tubuh mereka membatu dalam posisi terakhir. Ada yang sedang berdoa, ada yang berpelukan, ada yang berlari, ada yang masih memegang perhiasan, bahkan ada yang dalam posisi kemaksiatan. Dalam beberapa jam saja, Pompeii hilang dari muka bumi. Selama hampir 2 milenium, Pompeii terkubur. Tidak ada yang tahu di mana letaknya. Tidak ada yang tahu bagaimana ia lenyap. Hingga pada abad ke-18, seorang pekerja menggali tanah dan menemukan dinding-dinding merah, lukisan cabul, dan mayat-mayat yang membatu. Ketika arkeolog menggali lebih dalam, mereka menemukan rumah mewah berhias patung berhala, jalan-jalan yang masih utuh, wadah makanan lengkap, korban yang mematung dalam bentuk asli. Namun yang paling mengejutkan adalah banyaknya peninggalan kemaksiatan dan penyimpangan moral yang menunjukkan betapa rusaknya masyarakat Pompeii. Para peneliti pun sepakat, Pompeii bukan sekadar kota yang dihancurkan alam, ia mati karena kemewahan dan dosa-dosanya sendiri. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, hari ini Pompeii menjadi museum terbuka. Jutaan orang datang
untuk melihat kota yang dibekukan oleh murka. Anda dapat melihat tubuh manusia yang membatu, rumah pelacuran yang dindingnya masih utuh, tulisan-tulisan maksiat, patung-patung berhala, dan jejak terakhir, kehidupan Pompei. Semua itu menjadi peringatan keras bahwa dosa dan kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran. Banyak pengunjung mengaku merinding, karena setiap sudut Pompei terasa seperti kota yang mati dalam keadaan dimurkai. Kisah Pompei bukan hanya sejarah, ia adalah peringatan. Sampai di sini, kisah kota Pompei, kota megah yang berakhir tragis, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita, agar selalu berada di jalan Allah, menjauhi kemaksiatan, dan tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Sobat Cahaya Hikmah. Oke, kita lanjut kota terkutuk yang ketiga, yaitu kota Pripyat yang ada di Ukraina. Di dunia ini, ada kota yang mati karena perang, ada kota yang hilang karena bencana, dan ada pula kota yang ditinggalkan karena kutukan teknologi, sebuah murka yang lahir dari kesombongan manusia. Inilah Pripyat, kota indah di Ukraina, yang kini berdiri bagai bayang-bayang kematian. Sebuah kota yang lenyap hanya dalam satu malam, karena tragedi nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Tahun 1970, Uni Soviet membangun sebuah kota modern, sebagai simbol kejayaan teknologi mereka. Kota itu dinamakan Pripyat. Ia didirikan khusus sebagai tempat tinggal para ilmuwan, insinyur, dan keluarga pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Pripyat adalah kota impian, bangunan modern, sekolah megah, rumah sakit lengkap, taman bermain luas, pusat perbelanjaan, bioskop, dan wahana hiburan. Penduduknya hidup makmur, anak-anak berlari di taman. Suara tawa terdengar setiap sore. Pripyat dijuluki kota masa depan Uni Soviet. Namun, tak ada yang menyangka bahwa masa depan itu hancur sebelum mereka sempat mencicipinya. Sobat Cahaya Hikmah, pada masa itu, Uni Soviet ingin menunjukkan kekuatan teknologi mereka kepada dunia. Chernobyl dibanggakan sebagai pencapaian besar. Reaktor nuklirnya diklaim aman, modern, dan tak mungkin gagal. Banyak ilmuwan memperingatkan bahwa reaktor mereka memiliki cacat desain. Tetapi, kesombongan adalah awal kehancuran. Dalam Islam, Allah memperingatkan bahwa kesombongan adalah penyakit yang mengundang murka, dan Pripyat, kota yang hidup dari energi manusia, lupa bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di hadapan Allah. Malam itu, tepat jam 1:23, tanggal 26 tahun 1986 dini hari, para insinyur di Chernobyl melakukan uji coba keamanan. Sayangnya, mereka mengabaikan prosedur keselamatan, dan pada detik berikutnya, reaktor nomor 4 meledak. Ledakannya begitu dahsyat, hingga menembakkan bola api ke langit malam. Atap pabrik hancur, bahan radioaktif tersebar, api membumbung tinggi, dan radiasi yang tak terlihat menyapu seluruh kota. Para warga terbangun oleh cahaya biru aneh di langit. Mereka menyangka itu hanya kebakaran biasa. Tidak ada yang tahu bahwa kematian sedang bertebaran di udara. Pagi itu, anak-anak bermain seperti biasa. Para ibu berbelanja. Para pekerja berangkat bekerja. Tidak ada peringatan. Tidak ada evakuasi. Sementara itu, di udara melayang partikel radiasi ribuan kali lebih mematikan daripada bom Hiroshima. Dalam beberapa jam, orang-orang mulai merasakan mual, muntah, pusing, kulit terbakar, mata berair, dan tubuh melemah. Tetapi mereka masih tidak diberi informasi. Hingga akhirnya, sekitar 36 jam setelah ledakan, pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi seluruh kota dengan bus-bus panjang. Ribuan orang meninggalkan rumah mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan kembali setelah 3 hari. Namun mereka tidak pernah kembali. Selamanya, Pripyat dikunci, ditinggalkan, dan menjadi kota hantu. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, hari ini, Pripyat terlihat seperti kota yang dibekukan oleh Tuhan. Sekolah yang penuh buku berserakan, rumah yang masih ada mainan anak, taman bermain dengan biang lala yang berkarat. Rumah sakit Pripyat bahkan masih menyimpan pakaian para pemadam kebakaran, yang radiasinya masih mematikan hingga hari ini. Tidak ada angin kehidupan, tidak ada tawa, hanya kesunyian yang menjeritkan masa lalu. Para ilmuwan menyebut bahwa Pripyat baru akan aman dihuni kembali sekitar 20.000 tahun lagi. Bayangkan, sebuah kota yang mati selama puluhan ribu tahun. Tidakkah itu seperti kutukan? Sampai di sini, kisah panjang kota Pripyat, Ukraina. Kota indah yang berubah menjadi kota terkutuk karena kelalaian dan kesombongan manusia. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita bahwa ilmu tanpa iman
adalah kehancuran. Kekuatan tanpa takwa adalah bencana, dan dunia bisa hilang dalam sekejap ketika manusia melupakan Allah. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kota terkutuk yang keempat, yaitu kota Centralia, Amerika. Di dunia ini, ada kota yang dikutuk dengan air bah, ada kota yang dihancurkan angin topan, ada pula kota yang lenyap karena api yang tak pernah padam, dan salah satu kota yang paling menakutkan, yang hingga hari ini masih terbakar dari dalam, adalah Centralia di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan neraka di bawah tanahnya. Tahun 1800-an, di wilayah Pennsylvania terdapat sebuah daerah yang kaya dengan tambang batu bara. Dari sinilah berdiri sebuah kota bernama Centralia. Para pekerja tambang datang dari berbagai negara, Irlandia, Polandia, Italia, Jerman, dan mereka membentuk masyarakat kecil yang harmonis. Centralia menjadi kota makmur. Sekolah, gereja, toko roti, pasar, rumah-rumah kayu, dan sebuah stasiun kereta api. Anak-anak bermain di jalanan. Para pekerja kembali dengan wajah hitam penuh debu batu bara, tapi bahagia. Hidup berjalan damai. Tidak ada yang menyangka bahwa kota itu ternyata berdiri di atas bom waktu. Sobat Cahaya Hikmah, tahun 1962, pemerintah kota sedang membersihkan tempat pembuangan sampah yang berada di dekat area tambang tua. Ada keputusan fatal hari itu. Sampah dibakar di atas lubang tambang yang sudah tidak digunakan. Dan tanpa disadari, api yang dibakar itu menjalar ke dalam terowongan tambang batu bara yang masih menyimpan jutaan ton bahan yang mudah terbakar. Hari itu, api turun ke perut bumi, dan hingga detik Anda menonton video ini, api itu masih terus menyala. Ketika api masuk ke terowongan tambang, ia dengan cepat menyebar ke seluruh jaringan bawah tanah. Terowongan tua, rongga di bawah rumah penduduk, jalur pipa, tanah yang rapuh. Panasnya mencapai lebih dari 800 derajat Celcius di beberapa titik. Dalam beberapa minggu, tiang rumah mulai panas, lantai retak, dan asap beracun menyembur dari tanah. Namun selama bertahun-tahun, pemerintah tidak menyadari besarnya masalah ini. Centralia perlahan berubah menjadi kota yang berjalan di atas api neraka. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Pada tahun 1981, seorang anak berusia 12 tahun bernama Todd Domboski tiba-tiba jatuh ke dalam lubang besar yang terbuka di tanah. Lubang itu menganga hampir 50 meter dalamnya dan mengeluarkan asap beracun. Todd hampir menghilang selamanya jika tidak ditarik oleh sepupunya pada detik terakhir. Setelah kejadian itu, barulah dunia sadar, Centralia tidak lagi aman untuk manusia. Retakan besar muncul di jalanan. Asap belerang menyembur dari celah tanah. Rumah-rumah mengeluarkan panas dari lantai. Pohon-pohon mati seketika. Batu jalanan meleleh. Centralia tidak lagi menjadi kota. Ia berubah menjadi kuburan api. Pada tahun 1984, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penduduk. Sebagian besar warga pergi meninggalkan rumah mereka yang hangus dari bawah. Bangunan demi bangunan dihancurkan. Sekolah ditutup, toko gulung tikar. Hingga saat ini, di beberapa titik, tanah masih mengeluarkan asap panas dari sela-sela kecil. Kadang-kadang, bau sulfur tercium kuat, seolah-olah bumi sedang bernafas dalam kesakitan. Centralia menjadi salah satu kota paling menyeramkan di dunia. Kota yang terkutuk bukan oleh legenda, tetapi oleh kesalahan manusia dan api yang tidak dapat dipadamkan. Sobat Cahaya Hikmah, mungkin kalau di Indonesia, seperti di Sorong Sidoarjo, ada semburan lumpur yang tidak bisa disumbat. Kisah Centralia mengajarkan bahwa satu kesalahan kecil yang diabaikan bisa menjadi bencana besar yang menghancurkan sebuah kota. Bahwa manusia sering terlalu percaya diri pada kekuatan sendiri. Padahal bumi yang mereka pijak bisa saja menyimpan bahaya yang tak terlihat. Bahwa alam adalah amanah yang jika disalahgunakan akan memberi balasan yang menakutkan. Demikianlah kisah panjang kota Centralia, kota yang terbakar dari dalam bumi, hingga berubah menjadi kota hantu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa setiap langkah kita di bumi harus penuh kehati-hatian dan rasa syukur. Sobat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut ke kota terkutuk yang kelima, atau yang terakhir. Di balik kedalaman lautan yang tak pernah terjamah manusia, di bawah ombak yang menutup segala rahasia, konon tersimpan sebuah kerajaan megah, yang lahir dari kejayaan dan hilang karena kesombongan. Sebuah kota yang disebut-sebut sebagai peradaban paling maju yang pernah ada,
namun musnah hanya dalam satu malam. Inilah Atlantis, kota yang dijuluki sebagai kota terkutuk, kota yang hilang di telan samudera ribuan tahun yang lalu, ketika dunia masih dipenuhi kerajaan kuno. Atlantis berdiri sebagai negeri yang luar biasa megah. Konon kota ini dibangun dengan struktur lingkaran konsentris. Daratan dan lautan saling mengelilingi seperti cincin raksasa. Di tengahnya, istana megah berdiri dengan pelataran emas, tembaga yang bersinar, dan dinding-dinding yang dipahat halus. Atlantis dikenal sebagai pusat teknologi yang melampaui zamannya, ilmu pengetahuan, kelautan, perdagangan, dan militer yang sangat kuat. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran dengan akses air bersih, lahan pertanian yang subur, dan kemajuan arsitektur yang bahkan sulit ditandingi oleh zaman modern. Bagi sebagian orang, Atlantis bukan sekadar kota, tapi mahakarya peradaban manusia. Namun, kejayaan sering membawa penyakit yang sama, kesombongan, dan dari sinilah benih kehancuran mulai tumbuh. Seiring kejayaan yang terus meningkat, rakyat Atlantis mulai memandang rendah bangsa lain. Mereka merasa diri paling hebat, paling kuat, dan paling berhak menguasai dunia. Riwayat legenda menceritakan bahwa mereka mulai menindas bangsa lemah, memperluas kekuasaan dengan kekerasan, dan menjalani kehidupan yang penuh maksiat. Perilaku ini membuat para tetua dan orang-orang bijak memperingatkan, tidak ada kekuatan yang kekal jika manusia meninggi diri. Namun suara bijak itu ditertawakan. Atlantis merasa tak terkalahkan. Dan ketika kesombongan itu memuncak, alam mulai menyusun balasannya. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa pada suatu malam, mendung hitam turun tanpa peringatan. Angin bertiup kuat, petir menyambar, dan bumi bergetar seperti hendak terbelah. Para penduduk ketakutan, namun sudah terlambat. Dalam sekejap, Atlantis dilanda gempa dahsyat, tanah mulai retak. Daratan tenggelam sedikit demi sedikit. Kemudian datanglah gelombang raksasa yang tak dapat ditahan. Air laut naik, menelan pelabuhan, rumah, hingga istana emas yang begitu dibanggakan. Dalam satu malam saja, Atlantis hilang dari muka bumi. Tidak ada yang tersisa kecuali lautan luas yang menyelimuti seluruh negeri. Dan sejak saat itu, Atlantis menjadi simbol kehancuran karena kesombongan manusia. Sobat, meski telah hilang ribuan tahun, Atlantis tetap menjadi misteri terbesar sejarah. Banyak teori bermunculan. Ada yang percaya Atlantis tenggelam di Samudra Atlantik. Reruntuhan dasar laut yang tampak seperti kota kuno menjadi petunjuk bagi sebagian ilmuwan. Ada yang menduga Atlantis berada di Mediterania. Struktur kuno yang ditemukan di dekat Pulau Santorini sering dikaitkan dengan kisah kehancuran serupa. Ada pula yang yakin Atlantis adalah bangsa maju yang musnah akibat bencana alam global. Namun hingga kini, tidak ada bukti yang benar-benar pasti. Atlantis tetap menjadi teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Sebagian mengatakan Allah sengaja menghilangkan jejaknya agar ia menjadi peringatan bagi semua bangsa bahwa tidak ada peradaban yang abadi jika dibangun di atas kesombongan. Demikianlah kisah panjang kota Atlantis, kota megah yang hilang dalam satu malam, menjadi legenda kelam sepanjang sejarah manusia. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, kisah 5 kota terkutuk tadi bukan sekadar legenda untuk diceritakan, tetapi cermin yang menampilkan tabiat manusia, bahwa kekuatan tidak menjamin keselamatan, kejayaan tidak menjamin keberlanjutan, dan ilmu tanpa iman akan membawa kehancuran. Terima kasih telah menemani perjalanan kisah penuh makna ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hikmah, tempat di mana setiap cerita menjadi pelajaran, dan setiap pelajaran menjadi cahaya untuk hidup kita. Sebelum berpisah, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini dapat terus kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.